Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Baharudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA. Pengertian empati. Secara umum, empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain tanpa harus secara langsung mengalami hal yang sama. Sedangkan empati adalah konsep luas yang merujuk pada reaksi kognitif dan emosional dari individual yang mengobservasi pengalaman individual lainnya. Nah, adapun dalam konteks konseling, empati adalah kemampuan dan sikap yang terdiri dari pengenalan, penghayatan, dan komunikasi perasaan konseling. Nah, empati dalam konseling ini melibatkan pengenalan, penghayatan, dan komunikasi perasaan konseli, yang berarti konselor dapat mengenali dan memahami perasaan konseli, merasakan dan menghayati emosi yang mereka alami, dan secara efektif berkomunikasi perasaan kepada konseli. Jenis-jenis empati. Nah, empati dibagi beberapa jenis. Yang pertama, empati kognitif. Empati kognitif ini, empati jenis ini terkadang disebut sebagai kemampuan perspektif yang merujuk kepada bentuk empati yang mengetahui emosi atau suasana hati yang sedang dialami oleh orang lain dalam bentuk yang paling rasional. Nah, pada dasarnya, empati kognitif adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Kedua, empati afektif. Empati afektif merujuk kepada sensasi dan perasaan yang kita rasakan sebagai respon terhadap kondisi emosional orang lain, atau juga merasa terganggu ketika mendeteksi perasaan atau kegelisahan orang lain. Nah, empati afektif merupakan suatu bentuk empati secara emosional ketika seseorang masuk ke dalam pengalaman subjektif dari orang lain. Nah, hal ini dapat berefek baik karena itu berarti kita dapat mengerti dengan baik serta merasakan perasaan orang lain. Namun efek buruk dapat terjadi apabila semua perasaan itu membuat kita kewalahan dan tidak mampu memberikan respon. Ketiga, empati konatif. Nah, empati konatif ketika seseorang melakukan sesuatu seolah-olah ia sedang berada di posisi orang lain untuk membantu dalam suatu situasi karena pengertiannya terhadap perasaan orang lain. Hubungan empati dalam konseling. Hubungan empati dalam konseling itu adalah suatu proses di mana konselor secara mendasar melihat dan memahami permasalahan dan posisi yang dihadapi konseli dari sudut pandang konseli, dimulai dengan mengidentifikasi perasaan dari posisi konseli. Empati dalam konseling menjadikan konselor menempatkan dirinya seperti yang dialami konseli, namun tidak terlepas atas apa yang seharusnya dilakukan sebagai konselor. Nah, dalam penerapan empati dalam konseling ada berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan hubungan terapeutik. Nah, empati membantu membangun hubungan yang kuat antara konselor dan konseli dengan memperlihatkan pemahaman, kehadiran emosional, dan perhatian yang tulus terhadap pengalaman konseli. Konselor dapat menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Kedua, memperdalam pemahaman konselor tentang konseling. Melalui empati, konselor dapat lebih memahami pengalaman, emosi, dan persepsi konseling. Dengan merasakan dunia dalam perspektif konseli, konselor dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang latar belakang, nilai-nilai, dan motivasi konseli. Nah, hal ini dapat membantu konselor dalam menyusun pendekatan yang lebih terarah dan relevan. Ketiga, membantu konseli merasa didengar dan dipahami. Nah, empati memainkan peran penting dalam membuat konseli merasa didengar, dipahami, dan diterima sepenuhnya. Konselor yang memperlihatkan empati memberikan ruang bagi konseli untuk berbagi pengalaman tanpa rasa takut atau hambatan. Keempat, mendorong pemahaman diri yang lebih dalam.
Nah, melalui empati, konselor dapat membantu konseli menjelajah dan memahami lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Dengan mempertimbangkan perasaan dan pengalaman konseli, konselor membantu konseli dalam identifikasi dan mengartikulasikan emosi yang mereka sulit dipahami dan diungkapkan. Kelima, membangun dorongan dan motivasi. Empati membantu membangun dorongan dan motivasi dalam diri konseli. Melalui penghargaan dan pengakuan yang tulus terhadap perjuangan konseli, konselor mendorong konseli untuk melihat potensi perubahan dan bertindak untuk mencapainya. Empati memberikan dukungan emosional yang penting dalam mengatasi hambatan, mengembangkan ketahanan, dan membangun motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan konseli. Keenam, membantu mengatasi stigma dan rasa kesendirian. Nah, dalam konteks konseling, empati membantu mengatasi stigma dan rasa kesendirian. Dengan merasakan dan memahami perasaan konseli, konselor menciptakan lingkungan yang bebas dari penilaian dan memberikan ruang yang aman bagi konseli untuk mengungkapkan diri. Ketujuh, meningkatkan efektivitas intervensi konseli. Nah, penerapan empati ini dapat mempengaruhi efektivitas intervensi konseli. Konselor yang mengempatik dapat mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Jadi empati membantu konselor dalam merancang dan menyampaikan intervensi yang efektif dan pada gilirannya meningkatkan hasil konseling secara keseluruhan. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang saya bawakan tentang empati. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.